Kisah ini tercatat dalam sanad Al-Qurtubi yang sampai kepada Yahya bin Aktham. Dalam sanad itu dikisahkan kejadian yang terjadi di zaman dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Suatu ketika Khalifah Al-Ma'mun bertemu dengan seorang Yahudi di sebuah majelis. Yahudi itu berpakaian bagus, wajahnya tampan, baunya harum. Dan jika dia berbicara akan terdengar sangat indah dengan untaian kalimat yang memukau. Setelah acara di majelis usai, Khalifah Al-Ma'mun memanggil orang ini. "Kamu dari golongan Bani Israel?" tanya Khalifah. "Benar," jawab Yahudi. "Silahkan masuk Islam, nanti kamu akan saya beri hadiah ini dan itu." Kata Khalifah Al-Ma'mun menjanjikan banyak hal. "Ini agamaku dan agama bapakku," jawab Yahudi, lalu dia pergi. Setahun berlalu, orang Yahudi itu datang lagi ke majelis Khalifah Al-Ma'mun. Tapi kali ini sudah masuk Islam. Dia bisa menjelaskan tentang fikih dan masalah agama dengan bagus. Setelah selesai acara di majelis, orang ini dipanggil kembali oleh Khalifah Al-Ma'mun. "Bukankah kamu orang yang tahun kemarin datang?" tanya Khalifah Al-Ma'mun. "Benar," jawab orang Yahudi itu. "Apa yang membuatmu masuk Islam?" tanya Khalifah Al-Ma'mun lagi. Orang Yahudi yang kini memeluk agama Islam itu mulai bercerita. "Setelah aku pergi dari tempatmu, aku menguji beberapa agama, dan aku sebagaimana yang kau lihat adalah orang yang pandai dalam menulis. Maka aku coba mengambil Taurat dan menyalinnya. Aku salin 3 naskah, aku tambahkan dan aku kurangkan, kemudian aku masukkan ke sinagog. Lalu Tauratku terjual. Kemudian aku mengambil Injil dan menyalinnya. Aku salin 3 naskah, aku tambahkan dan aku kurangkan, kemudian aku tawarkan ke gereja. Lalu Injilku terjual. Kemudian aku mengambil Al-Quran. Lalu aku salin 3 naskah, aku tambahkan dan aku kurangkan, kemudian aku tawarkan ke penjual buku. Maka mereka menelitinya, dan saat mereka menemukan adanya penambahan dan pengurangan, mereka pun membuangnya dan tidak mau membeli. Dari sana aku pun tahu bahwa kitab ini adalah kitab yang terpelihara. Inilah sebab yang membuatku masuk Islam." Yahya bin Aktham berkata, "Pada tahun itu aku naik haji dan bertemu dengan Sufyan bin Uyainah. Lalu aku sampaikan kisah ini. Maka ia berkata, 'Sesuai sekali dengan yang disebutkan dalam kitabullah, Al-Quran.' Aku bertanya, 'Di ayat berapa?' Ia menjawab, yaitu pada firman Allah SWT tentang Taurat dan Injil. Allah SWT berfirman yang artinya, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Mereka mendapatkan amanah untuk menjaganya, tetapi malah menyia-nyiakannya. Allah SWT juga berfirman yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr, Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Allah SWT menjaga Al-Quran untuk kita sehingga tidak akan terlantar. Dari kisah ini mengajarkan kita beberapa hal. Pertama, satu-satunya kitab suci yang dijamin selalu otentik oleh Allah SWT hanyalah Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Kedua, Allah SWT yang memberi hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Tawaran ini dan itu dari Khalifah Al-Ma'mun ternyata tidak mampu menggoyahkan keimanan orang Yahudi. Tapi Allah SWT membuka ruang iman dalam dadanya sehingga mendapatkan hidayah tersebut dan melihat mukjizat Al-Quran yang membuat dia masuk Islam.